Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi babat Aji Barang merupakan babat satu generasi, yaitu Adipati Jakamruyung. Nah, setelah itu babat Aji Barang itu menyatakan bahwa terjadi proses, ya, kemusnahan dari Aji Barang. Artinya Aji Barang yang dinyatakan muncul ya pada masa Galuh Pakuan, atau kalau dilihat dari sisi timur itu pada zaman Majapahit akhir, ya, ini rupanya tidak berlanjut karena tadi Adipati Jakamruyung tidak mempunyai keturunan yang kemudian menggantikan kedudukannya. Nah, setelah itu, ya, Aji Barang menjadi hilang dari panggung sejarah, tetapi kemudian muncul lagi, ya, pada waktu masa-masa akhir dari Kasunanan Surakarta. Nah, terutama ketika terjadi perang Jawa atau perang Diponegoro. Nah, pada waktu perang Jawa meletus, ya, Aji Barang kelihatannya muncul secara tiba-tiba, ya, mungkin, ya, muncul lagi Aji Barang keberadaannya karena di situ ada semacam pengakuan, ada seorang yang bergelar Temenggung, ya, yaitu Temenggung Singadipa. Kita tidak tahu asal usulnya Singadipa itu dari mana, ya. Tapi yang jelas bahwa babat Aji Barang yang periode kedua ini adalah lebih dikenal sebagai babat Singadipa. Nah, babat Singadipa ini merupakan babat satu generasi, ya. Jadi Singadipa sebagai temenggung Aji Barang pada masa Perang Jawa ini adalah seorang yang digambarkan mempunyai semangat untuk melawan Belanda dan mendukung Pangeran Diponegoro. Tetapi setelah perang selesai, ya, Singadipa ini menyamarkan dirinya dan juga membuat berita kepada halayak bahwa dirinya sudah meninggal dalam perang. Nah, karena Aji Barang menjadi tempat bersemayamnya seorang pemberontak pada zaman Temenggung yang disebut Temenggung Singadipa itu, ya, maka Aji Barang dipilih sebagai kabupaten baru ketika Karsidenan Banyumas itu dibentuk. Nah, di sini rupa-rupanya Singadipa ini adalah tumenggung satu-satunya di dalam cerita babat Singadipa. Artinya sejarah terulang, ya. Kalau zaman dulu, pada zaman Majapahit akhir, ada seorang adipati yang bernama Adipati Jakamruyung. Dia tidak ada penerusnya. Nah, begitu pula dengan temenggung Aji Barang yang bernama Singadipa itu. Jadi Singadipa pun setelah perang, maka Aji Barang tergusur, ya, dan bahkan kemudian diakui sebagai kabupaten bentukan baru dari pemerintah kolonial Belanda. Nah, sebagai akibatnya Aji Barang berpindah tangan dari Singadipa sebagai tokoh yang disentralkan di dalam babat Singadipa itu, diambil alih oleh Mertadirja II sebagai Bupati Aji Barang. Nah, kita menunjukkan bahwa sekali lagi Singadipa ini juga merupakan satu-satunya tokoh dari Aji Barang yang menjadi temenggung menurut mereka, menurut penulis
babat Singadipa, dan tokoh ini dianggap tokoh yang sakti, tokoh yang berpengaruh, tetapi tidak ada keturunannya yang menggantikan karena memang Banyumas sudah masuk wilayah kolonial Belanda. Nah, sehingga kemudian Singadipa ini hanya menyamar tetapi diberitakan sudah meninggal. Nah, sehingga kemudian kalau dia muncul sewaktu-waktu, maka kemudian mereka, ya orang Belanda dan orang Aji Barang akan merasa ketakutan bahwa itu adalah merupakan roh dari Singadipa yang sedang muncul kembali. Jadi Belanda dan orang banyak yang berkeyakinan bahwa Singadipa memang sudah meninggal dan mereka sering ketakutan ketika Singadipa itu muncul tiba-tiba di depan mereka dan biasanya mereka menganggap hanyalah hantu saja. Tetapi ternyata hantu Singadipa pun masih ditakuti. Nah, nanti kita akan berlanjut dengan keberadaan Aji Barang sebagai ibu kota kabupaten yang baru. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.